Mawar Merah Menuntut Balas. Bagian 4. Pendekar 212 Wiro Sableng berhenti di tepi lembah itu. Dia duduk di sebuah batu dan memandang berkeliling. Bagus sekali pemandangan yang terhampar di bawah lembah. Jauh di sebelah timur, kelihatan menjulang puncak sebuah gunung. Di barat, menghampar sawah yang tengah menguning, tak ubahnya seperti hamparan permadani raksasa. Ketika dia memandang ke bawah lembah, tampaklah sebuah telaga yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar berdaun rimbun, hingga suasana di situ kelihatan sejuk sekali. Wiro berdiri dan memutuskan untuk pergi ke telaga itu guna mandi agar tubuhnya lebih segar. Kira-kira 200 langkah dari telaga itu, Wiro tiba-tiba mendengar suara dua orang tertawa gelak-gelak, lalu suara orang terjun ke dalam telaga dan bersimbur-simburan air. Pasti ada sepasang muda-mudi yang tengah mandi di sana, pikir Wiro. Dia bermaksud untuk membatalkan niatnya pergi mandi karena tak ingin mengganggu pasangan yang tengah bergembira itu. Lalu didengarnya lagi suara tertawa gelak-gelak. Wiro tak jadi memutar langkahnya. Suara tertawa itu agak aneh. Bukan suara tertawa sepasang muda-mudi. Akhirnya, dengan hati bertanya-tanya dan ingin tahu, Wiro meneruskan langkahnya menuju tepi telaga. Kira-kira 20 langkah dari tepi telaga, Wiro menyeruakan semak belukar dan memandang ke depan. Terkejutlah murid Eyang Sinto Gendeng ini sewaktu menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Matanya terbuka lebar-lebar, mulutnya menganga. Di situ, di tepi telaga, seorang nenek-nenek tua goyangkan pinggulnya. Gila, betul-betul gila, kata Wiro dan cepat-cepat dipalingkannya kepalanya. Hampir sepeminuman teh lewat. Perlahan-lahan Wiro memalingkan kepalanya. Setan alas, pendekar 212 cepat-cepat memutar tubuh kembali. Semula disangkanya adegan kotor itu telah berakhir. Tetapi sewaktu barusan dia menoleh, ternyata adegan yang dilihatnya lebih kotor dan lebih gila lagi. Kalau tadi si kakek yang dilihatnya berada di sebelah atas, kini malah tampak si nenek yang tengah memperkuda laki-laki tua itu sambil tertawa-tawa, sambil menyeringai-nyeringai. Geblek, biar kulempar mereka dengan umbi keladi hutan ini, kata Wiro dalam hati. Lalu dibetotnya sebatang pohon keladi. Ketika hendak dilemparkannya ke arah kedua insan yang tengah lupa daratan itu, terpikir oleh si pemuda, bukan mustahil kedua kakek nenek itu adalah suami istri. Dan adalah berdosa serta tidak sopan sekali kalau dia mengganggu kesenangan mereka. Akhirnya, dengan memandang ke jurusan lain, Wiro menunggu. Tak berapa lama kemudian, ketika Wiro memalingkan kepalanya kembali, dilihatnya kedua orang itu terbaring berdampingan di tanah dan bercakap-cakap dengan suara perlahan. Diam-diam Wiro melangkah mendekati mereka. Kita mandi lagi, Soka, terdengar suara si nenek. Buset, sebentar lagi lah, tubuhku masih keringatan, sahut si kakek dan si nenek tertawa cekikikan. 6 bulan, Soka, sudah, jangan sebut lagi masa itu. Kau mau bikin aku benar-benar lumpuh apa? Si nenek tertawa lagi macam tadi. Lewat beberapa saat, si nenek membuka suara kembali. Kita cari anak itu dulu, atau pergi ke tempat si Munding Wirya lebih dulu. Pendekar 212 Wiro Sableng di tempat persembunyiannya merasa terkejut sewaktu mendengar nama Munding Wirya disebut-sebut. Dipertajamnya telinganya, lalu didengarnya laki-laki tua yang dipanggilnya Soka itu menjawab. Tempatnya si Munding sudah jelas. Bagusnya kita datangi dulu dia. Betul, lebih cepat dia mampus lebih baik. Kalau tidak gara-gara bangsat tua bangka itu, pasti calon muridku tak akan dilarikan orang. Wiro mengernyitkan kening. Tiba-tiba, kedua orang tua renta itu berdiri dan sambil bergandengan tangan lari ke telaga, terjun ke dalam air, dan bergelut lagi seperti tadi. Sewaktu matahari telah jauh condong ke barat, barulah kedua kakek nenek yang bukan lain Damar Soka dan Kamperenik adanya, mengambil pakaian masing-masing, mengenakannya, lalu laksana terbang lari ke jurusan timur. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro Sableng segera berkelebat mengikuti keduanya. Dari pembicaraan kedua tua renta itu tadi, Wiro tahu bahwa mereka mempunyai maksud jahat terhadap Munding Wirya. Tetapi baru saja pendekar 212 menggerakkan kakinya, dia dikejutkan oleh satu suara yang megap-megap. Saudara, tolonglah. Wiro berpaling. Semak belukar di sampingnya tiba-tiba tersibak dan seorang laki-laki melangkah terlatih-tatih sambil memegangi dadanya yang berlumuran darah. Pada bahunya ada sebuah kantung kulit. Saudara, laki-laki itu hampir terjatuh menyungkur tanah kalau Wiro tidak memegang bahunya dengan cepat. Wiro segera hendak memeriksa luka di dada laki-laki itu sewaktu tiba-tiba sekali, 5 orang berpakaian serba hitam bertampang buas menyeruak dari balik semak belukar.
Salah satu di antaranya mereka memegang sebatang golok yang basah oleh darah. Karena tak sempat memberi pertolongan lebih lanjut, Wiro segera menotok urat besar di leher laki-laki yang di hadapannya, membaringkannya di tanah, lalu berdiri dengan cepat. Siapa kalian? Manusia buas yang memegang golok menyeringai. Manusia rambut gondrong, berlalulah dari sini kalau tak ingin mampus. Hebat sekali bicaramu, ejek Wiro. Kau menyebut-nyebut soal mampus. Agaknya kau sendiri yang ingin berpisah nyawa dengan badan. Setan alas, tak ada seorang bangsat pun yang boleh bicara kasar terhadap anak buah Bayunata. Laki-laki itu memutar goloknya dengan sebat. Wiro Sableng keluarkan siulan nyaring. Jadi kalian adalah monyet-monyetnya si Bayunata? Hah, bagus. Majulah bersama-sama agar lebih cepat aku bisa merenggut nyawa kalian. Sambil berkata begitu, Wiro berkelit mengelakkan serangan golok yang ganas berbahaya. Anak buah Bayunata menjadi penasaran melihat serangannya mengenai tempat kosong. Secepat kilat, dilancarkannya lagi satu serangan susulan yang lebih berbahaya. Namun saat itu, Wiro telah lenyap dari hadapannya. Sebelum dia sempat mengetahui di mana pemuda itu berada, satu jambakan telah mencengkeram rambutnya dan di lain kejap, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Perampok itu mengeluh tinggi. Untuk beberapa lamanya, dia terkapar di tanah tanpa bisa bergerak. Tulang-tulangnya serasa remuk, pemandangannya gelap. Goloknya telah terlepas entah kemana. Sret, suara golok dicabut terdengar susul-menyusul. 4 rampok yang lainnya, begitu melihat kawan mereka dihajar demikian rupa, serentak mencabut senjata masing-masing dan tanpa banyak cerita, langsung menyerang Wiro Sableng. 4 golok besar bersiuran, mencari sasaran di 4 bagian tubuh Wiro. Jika serangan itu berhasil, dapat dibayangkan bagaimana pendekar 212 akan mati dengan tubuh terkutung-kutung. Namun serangan-serangan tersebut tak akan berhasil, tak akan pernah berhasil. Didahului dengan bentakan nyaring, Wiro melompat 1,5 tombak ke udara. 2 orang penyerang saling bentrokan senjata satu sama lain. Sementara itu dari atas, Wiro berkelebat turun. Kaki kanan dan tangan kirinya menabur serangan. 2 pekik kematian terdengar. Rampok yang di samping kanan terbanting ke tanah dengan kepala rengkah, sedang rampok yang di sebelah kiri melosok dengan dada hancur melesak. Rampok-rampok yang masih hidup terkesiap kaget, lalu tanpa tunggu lebih lama, segera memutar tubuh untuk larikan diri. Namun masing-masing mereka hanya bisa bergerak sejauh 2 langkah, karena sangat cepat Wiro telah menjambak rambut mereka. Mula-mula hendak dibenturkannya kepala kedua rampok itu satu sama lain. Tetapi setelah berpikir sejenak, dengan menyeringai Wiro melemparkan keduanya ke dalam telaga. Celakanya, masing-masing mereka tidak bisa berenang. Tolong, jerit mereka sambil menggelepar-gelepar dalam air. Keduanya laksana gila, berteriak dan menggelepar. Tubuh mereka sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Semakin keras dan cepat gerakan yang mereka buat, semakin lekas tubuh mereka amblas ke dalam air. Beberapa menit kemudian, keduanya lenyap dari permukaan air telaga. Wiro memutar tubuh dan melangkah mendapati laki-laki yang menggeletak luka parah. Dibukanya totokan pada urat di leher orang ini. Darah yang tadi berhenti, kini kelihatan kembali mengucur. Dari mulut orang itu terdengar suara rangan, sedang kedua matanya terpejam. Wiro mengeluarkan bubuk obat dari dalam saku pakaiannya. Darah yang mengucur tak lama kemudian segera berhenti sesudah bubuk obat itu ditaburkannya di atas luka. Dengan cabikan pakaian, Wiro membalut luka itu kemudian menelankan sebutir obat ke mulut laki-laki tersebut dan menyandarkannya di sebuah pohon. Kira-kira sepeminuman teh berlalu, orang itu membuka kedua matanya. Bagaimana rasanya? Masih sakit? Tanya Wiro. Mendingan, teh, terima kasih, saudara. Bernafaslah dengan teratur, pasti rasa sakitmu akan lebih berkurang, menasihatkan Wiro. Dan bila orang itu dilihatnya agak segar, dia berkata, sekarang terangkanlah siapa kau dan apa yang terjadi dengan dirimu. Aku adalah seorang kurir Adipati Ekalaya dari Parangsari. Aku ditugaskan ke kota raja untuk menyampaikan uang emas yang ada di dalam kantong kulit di punggungku ini. Entah bagaimana, perjalananku bocor ke tangan penjahat-penjahat di hutan bludak itu. Aku dihadang di tengah jalan. Ketika aku menolak untuk memberikan uang emas yang kubawa, kelima penjahat itu mengeroyokku. Aku berusaha melawan. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Sewaktu salah seorang dari mereka mencabut golok, aku tak berdaya lagi. Dadaku luka parah. Dalam keadaan begitu rupa, aku berusaha melarikan diri. Aku sampai di tempat ini dan bertemu dengan kau.
Laki-laki itu meraba dadanya sebentar lalu menarik nafas panjang dan berkata lagi. Aku berhutang besar padamu, saudara. Berhutang nyawa. Sebagai balasan, aku tak bisa memberikan apa-apa. Kuharap kau mau mengambil sepertiga dari uang emas yang ada di dalam kantong kulit ini. Bagaimana nanti dengan Adipati Ekalaya adalah urusanku. Dan laki-laki itu hendak membuka ikatan kantong kulit di punggungnya. Wiro Sableng tertawa dan digelengkannya kepalanya. Menolong sesama manusia adalah satu hal yang menyenangkan bagiku. Lebih dari itu, menolong merupakan satu kewajiban. Menolong berarti tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa. Karenanya, jangan sebut-sebut segala hutang nyawa dan segala pembalasan. Uang ini kuberikan dengan penuh rasa rela. Dan aku yakin Adipati Ekalaya tidak keberatan. Sudahlah, sobat, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi matahari akan tenggelam dan malam akan tiba. Keduanya berdiri. Aku akan antarkan kau ke tepi sungai. Kau bisa melanjutkan perjalanan ke kota raja dengan menumpang perahu, kata Wiro pula. Laki-laki itu mengangguk. Ketika malam tiba, mereka sampai di satu tikungan sungai di mana terdapat sebuah pangkalan perahu tumpangan. Kita berpisah di sini, sobat. Selamat jalan, kata Wiro sambil menepuk bahu laki-laki di sampingnya. Ya, terima kasih atas segala bantuanmu. Sebelum berpisah, harap kau sudi menerangkan nama dan tempat tinggalmu. Laki-laki itu berpaling dan astaga. Terkejutlah dia. Wiro Sableng sudah lenyap dari sampingnya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan dua tua bangka cabul, yakni Damar Soka alias hantu kuning dan nenek-nenek bermuka hitam bermata satu si Kamperenik. Dengan mengandalkan ilmu lari masing-masing, menjelang tengah malam mereka berhasil mencapai Bukit Gong, tempat kediaman Munding Wirya. Pada saat itu, Munding Wirya tengah hendak bersemedi. Beberapa kali telah dicobanya untuk menutup panca inderanya, namun sia-sia belaka. Dia sama sekali tak dapat memusatkan pikiran, sedang entah karena apa, hatinya selalu tidak enak. Dihelanya nafas panjang, dibukanya kedua matanya kembali. Di sampingnya tertidur pulas gadis cilik yang akan menjadi muridnya. Setelah lewat kira-kira sepeminuman teh, Munding Wirya coba untuk bersemedi kembali. Namun lagi-lagi dia tak bisa memusatkan pikirannya. Selagi dia termenung diombang-ambing jalan pikiran yang tak menentu, mendadak telinganya yang tajam mendengar suara di luar. Siapa? Munding Wirya bertanya. Baru saja pertanyaannya itu selesai diucapkan, pintu pondok tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh masuk ke dalam. Selamat berjumpa kembali, Munding Wirya, orang yang baru masuk berkata dengan seringai bermain di mulut. Matanya yang cuma satu membuka besar-besar sewaktu melihat gadis cilik yang tengah tidur pulas di samping Munding Wirya. Ada apa kau kesini? Apa hajaran yang kuberikan padamu beberapa waktu yang lewat masih kurang? Aha, jangan bicara besar malam ini, Munding Wirya, sahut Kamperenik. Aku datang untuk menagih hutang berikut bunganya. Tiada dinyana calon muridku juga ada di sini. Sekali merangkuh, 2-3 pulau terlalui. Bukankah keadaan cocok sekali dengan pepatah itu? Heh. Munding Wirya mengusap janggutnya yang panjang putih. Aku tidak percaya kau punya nyali untuk datang seorang diri kemari. Siapa orang di luar yang agaknya menjadi andalanmu? Pada saat itu di luar pondok, terdengar suara batuk-batuk. Menyusul masuknya seorang laki-laki bermuka kuning dan berbadan bungkuk. Kau rupanya Damar Soka. Sudah sejak lama dunia persilatan mengetahui kekotoran yang kau perbuat bersama nenek-nenek tua keriput ini. Sekarang, kalian berdua keluarlah dari pondokku. Haram kaki kalian menginjak tempat ini. Buset, buset, buset. Damar Soka geleng-gelengkan kepala. Haram atau halal itu urusan kemudian. Yang jelas, kau harus berterima kasih lantaran aku ikut kemari bersama Kamperenik. Munding Wirya mengernyitkan kening. Sangkut paut apa aku mesti berterima kasih padamu, hantu kuning? Kamperenik hendak minta kau punya jiwa, hendak membunuhmu. Tapi dengan adanya aku di sini, pembalasannya yang kejam bisa diperingan sedikit. Nah, kau lekaslah bunuh diri. Berubahlah paras Munding Wirya. Keluar dari sini, atau aku terpaksa mengusir kalian secara kekerasan? Sebagai tuan rumah, kau terlalu kurang ajar, Wirya, kata Kamperenik. Lalu dikeluarkannya senjatanya, yaitu ular yang telah dikeringkan. Bersiaplah untuk mampus. Kamperenik menerjang ke muka. Senjatanya berkelebat. Racun kuning menyembur. Namun Munding Wirya sigap sudah berpindah tempat hingga serangan Kamperenik hanya mengenai tempat kosong. Dengan sebat, nenek-nenek bermata satu bermuka hitam ini membalikkan tubuh.
Pada saat itu, satu gulungan berwarna kuning datang di hadapannya dengan amat cepat. Kamperenik tidak menduga sama sekali kalau di kejapan itu, Munding Wirya akan melancarkan serangan balasan dengan tongkatnya. Dia bersurut mundur, namun serangan tongkat bambu kuning Munding Wirya telah mengurung sekujur tubuhnya, kemudian dengan sebat menderu ke kepalanya. Munding Wirya sengaja mengeluarkan jurus serangan yang amat hebatnya bernama Naga Sakti Menggulung Bumi Mematuk Bulan. Kamperenik berseru tertahan. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk berkelit ataupun menangkis. Sekejap lagi, tongkat bambu kuning Munding Wirya akan membuat otak Kamperenik bertaburan, tiba-tiba tubuh orang tua ini menghuyung. Selarik angin panas menyambar dari samping, satu pukulan kemudian melanda lengannya, hampir saja membuat tongkatnya terlepas dari tangan. Kurang ajar, kau mau main keroyokan, Damar Soka, sentak Munding Wirya marah. Damar Soka alias hantu kuning menyeringai buruk. Tidak seorang manusia pun tega melihat kekasihnya dihajar orang. Termasuk aku. Kalau begitu, lanjutkanlah hidup cabul kalian di neraka, kata Munding Wirya pula seraya mengiblatkan bambu kuningnya dan mengirimkan dua serangan kepada kedua lawannya. Perkelahian 2 lawan 1 pun berkecamuklah. Seperti telah diketahui, bertempur 1 lawan 1 bukan hal yang mudah bagi Munding Wirya untuk mengalahkan Kamperenik. Apalagi saat itu si nenek muka hitam dibantu pula oleh Damar Soka, seorang tokoh silat jahat yang kepandaiannya 3 tingkat lebih tinggi dari Kamperenik. Sementara itu, gadis cilik 8 tahun yang tadi tidur pulas kini telah terbangun dan dengan terkejut serta takut menyaksikan pertempuran itu di sudut pondok. Jurus demi jurus, pertempuran semakin hebat. Mereka yang berkelahi hanya merupakan bayang-bayang saja kini. Taburan serangan yang dilancarkan Munding Wirya laksana curahan hujan datangnya. Namun, cuma sampai 5 jurus orang tua itu sanggup menunjukkan kehebatannya. Jurus-jurus selanjutnya, dia mulai mendapat tekanan-tekanan untuk kemudian dia mesti bertahan mati-matian. Dalam satu gebrakan hebat di jurus ke-9, Munding Wirya terpaksa membiarkan tongkatnya kena dirampas oleh Damar Soka demi untuk menyelamatkan kepalanya dari hantaman tongkat ular Kamperenik. Dan mulai detik inilah, Munding Wirya betul-betul terancam jiwanya. Kamperenik, hati-hati, bangsat tua ini hendak mengeluarkan pukulan buana biru. Damar Soka berteriak memberi ingat sewaktu dilihatnya Munding Wirya menggerakkan tangan kanannya yang saat itu sudah berwarna biru. Peringatan Damar Soka percuma saja. Meski Kamperenik berusaha untuk menyingkir, namun terlambat. Sebagian sinar pukulan yang mengandung racun jahat menderu memapas pinggang Kamperenik. Nenek-nenek ini melolong setinggi langit. Tubuhnya mencelat bersama-sama dengan dinding pondok yang hancur berantakan, terhampar di tanah, berkutik melejang-lejang seketika lalu diam tak bergerak lagi. Di saat yang sama, terdengar pula pekik Munding Wirya. Meskipun Munding Wirya berhasil menewaskan Kamperenik dengan pukulan buana biru, namun dia sama sekali tidak sempat mengelakkan tendangan kaki kanan Damar Soka yang membabat dari samping. Tangan kanan Munding Wirya sampai sebatas pergelangan remuk hancur. Dengan menggigit bibir menahan sakit, orang tua ini melompat keluar dari kalangan pertempuran. Munding Wirya menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun dia tidak menderita seperti saat itu, adalah mustahil baginya untuk dapat bertahan menghadapi Damar Soka. Karenanya, cepat-cepat dia berpaling pada gadis cilik di sudut pondok dan berteriak. Mawar, larilah, tinggalkan tempat ini cepat. Gadis cilik berumur 8 tahun itu nampak ragu-ragu. Munding Wirya berteriak lagi. Si anak segera hendak lari, tapi Damar Soka sudah menghadang di pintu menutup jalan. Dengan penasaran, Munding Wirya menerjang dan melancarkan satu tendangan ke bawah perut Damar Soka. Manusia bermuka kuning itu berkelit gesit dan dengan satu gerakan cepat yang sukar diukur, tinju kanan Damar Soka bersarang di dada Munding Wirya. Tak ampun lagi, orang tua ini terpelanting dan jatuh terjengkang di lantai pondok. Dengan terhuyung-huyung, dicobanya berdiri. Sebelum dia bisa mengimbangi tubuh, Munding Wirya terbatuk-batuk beberapa kali lalu muntah darah dan melosok kembali ke lantai. Dadanya terasa panas dan sakit bukan main. Nafasnya tersendat-sendat, sedang pandangan matanya berbinar-binar. Hantu kuning tertawa mengekeh. Dia melangkah mendekati Munding Wirya. Bangsat tua bangka, hari ini, kutamatkan riwayatmu sampai di sini. Hantu kuning menggerakkan kaki kanannya. Sesaat sebelum tendangan yang dilancarkan laki-laki ini sampai di kepala Munding Wirya, dari arah pintu menderu 5 buah benda berwarna putih perak menyilaukan. Hantu kuning terpaksa membatalkan tendangannya, kecuali kalau dia inginkan kakinya dilabrak senjata rahasia itu.
5 senjata rahasia menancap di dinding pondok. Benda-benda ini berbentuk bintang yang bertuliskan angka-angka 212 di tengah-tengahnya. Begitu terkejut melihat barisan 3 buah angka itu, secepatnya Damar Soka memutar tubuh ke pintu. Rasa terkejutnya kini berubah menjadi rasa heran. Sekitar 20 tahun yang silam, angka 212 itu telah menggetarkan dunia persilatan. Setiap muncul angka 212 berarti munculnya seorang nenek-nenek sakti bernama Sinto Gendeng. Tetapi hari ini yang dilihat Damar Soka bukan seorang nenek-nenek, melainkan seorang pemuda bertubuh kekar, berpakaian putih-putih dan berambut gondrong. Pemuda ini menyeringai seenaknya kepadanya. "Buset kau, budak, lekas terangkan siapa kau?" Si rambut gondrong bersiul lalu tundingkan ibu jarinya ke belakang. "Lekas keluar dari sini." "Hah?" Damar Soka beliakan kedua matanya. "Kau menyuruh si tua bangka ini keluar dari sini?" Dan meledaklah tawa Damar Soka. Sesaat kemudian, dihentikannya tawanya itu. Dia memandang lekat-lekat ke wajah pemuda di hadapannya dan berkata, "Kau memiliki angka pengenal 212. Apa sangkut pautmu dengan Sinto Gendeng dari Gunung Gede? Aku suruh kau keluar, bukan mengajukan segala macam pertanyaan," bentak si pemuda. Marahlah Damar Soka, kedua tangannya dipentang. Begitu sepasang tangan tersebut diayunkan, 2 larik sinar kuning pekat menggebu-gebu. Terdengar satu siulan. Si rambut gondrong lenyap dari pemandangan. Di kejap yang sama, serangkum sinar putih berkiblat dari samping, menyapu ke arah tubuh Damar Soka. Pukulan sinar matahari, seru Damar Soka kaget dan buru-buru menjatuhkan diri ke lantai pondok. Terdengar suara hiruk pikuk yang hebat. Dinding pondok sebelah kanan hancur berkeping-keping dan hangus. Tercekat hati Damar Soka, satu-satunya manusia yang memiliki pukulan sakti itu adalah Sinto Gendeng. Dan kini si pemuda telah melancarkan ilmu pukulan tersebut secara hebat. Pasti dia murid si Sinto Gendeng. Dengan bola mata berkilat-kilat, Damar Soka berdiri. Kedua tangannya yang berwarna kuning saling digosok-gosokkan, sedang mulutnya berkomat-kamit. "Budak, dulu gurumu selama bertahun-tahun telah menjadi seteru tokoh-tokoh silat golonganku. Jika aku dan kawan-kawan masa itu tak dapat menghancurkan batok kepala Sinto Gendeng, biarlah hari ini aku cukup puas mengirim muridnya ke liang kubur." Wiro Sableng tertawa perlahan. Munding Wirya yang sejak tadi menyaksikan baku hantam antara kedua orang itu dalam keadaan megap-megap hampir kehabisan nafas, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan berseru memberi peringatan. "Wiro, awas, tua bangka cabul ini hendak melepaskan pukulan wajah kuning. Lekas menyingkir dan selamatkan gadis cilik itu." Wiro masih tertawa. "Terima kasih atas peringatanmu, orang tua. Tapi biarlah aku mau lihat dan mau tahu kehebatan pukulan yang hendak dilepaskannya." Dan diam-diam, pendekar 212 Wiro Sableng memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kiri dan tangan kanan. Perlahan-lahan Damar Soka meluruskan tubuhnya yang bungkuk. Tanpa melepaskan pandangannya dari Damar Soka, Wiro berkata pada gadis cilik di sudut ruangan. "Anak, kau lekas tinggalkan pondok ini. Tunggu di luar." "Lekas." Mawar, si gadis cilik 8 tahun dengan kaki gemetar, lari ke pintu. Sementara itu, Damar Soka mengembangkan kedua tangannya ke samping laksana burung besar hendak terbang. Kedua tangan itu memancarkan sinar kuning yang menyilaukan dan menggigitkan. Tiba-tiba dari tenggorokan Damar Soka alias hantu kuning, keluar jeritan dahsyat laksana 100 serigala melolong di malam buta. Dan serentak dengan itu, kedua tangannya didorongkan ke muka. Pondok itu laksana dilanda lindu. 2 larik gelombang sinar kuning menderu dahsyat ke arah pendekar 212. Di lain pihak, Wiro Sableng begitu lawan bergerak melancarkan serangan, segera pula memukulkan kedua tangannya ke depan. Tangan kanan melancarkan ilmu pukulan, Dewa Topan menggusur gunung, yang dipelajarinya dari tua gila, sedang tangan kiri melancarkan pukulan, sinar matahari, yang diwarisinya dari Eyang Sinto Gendeng. Terjadilah hal yang hebat. Pondok di mana pertempuran adu kesaktian itu terjadi hancur berantakan laksana diledakkan. Atap dan dinding beterbangan ke udara. Munding Wirya yang terhampar di lantai, mental terguling-guling. Demikian juga tubuh tak bernafas dari Kamperenik. Di dalam kepekatan malam di atas reruntuhan pondok, Wiro Sableng dan Damar Soka kembali saling berhadapan. Pendekar 212 saat itu merasakan dadanya sakit berdenyut-denyut, aliran darahnya tidak teratur dan kepalanya sedikit pusing. Di lain pihak, hantu kuning mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa berdiri dengan betul. Lututnya bergetar, sekujur tubuhnya panas dingin. "Tak mungkin aku sanggup menghadapi budak ini lebih lama."
Dia kelihatan masih segar bugar, kata Damar Soka dalam hati. Tiba-tiba si tua renta ini melompat ke samping dan menyambar tubuh Kamperenik, terus hendak melarikan diri. Wiro bersuit nyaring. Tubuhnya laksana terbang melesat ke muka. Damar Soka kaget dan penasaran bukan main sewaktu tahu-tahu si pemuda telah menghadang larinya. Meskipun sadar bahwa dalam keadaan terluka di dalam begitu rupa adalah berbahaya untuk melancarkan serangan yang mengandalkan tenaga dalam, namun dilanda hawa amarah yang amat sangat, maka Damar Soka memukulkan tangan kanannya. Selarik angin hitam berkiblat. Wiro membentak nyaring. Di kegelapan malam, dia melompat setinggi 3 tombak dan sambil melayang turun, dia melepaskan pukulan sinar matahari yang terkenal ampuh itu. Sehabis melancarkan serangan tadi, Damar Soka merasakan dadanya seperti dipanggang. Nafasnya menyesak dan lidahnya menjulur keluar laksana orang dicekik. Sedetik kemudian, buku-buku darah merah kehitaman menyembur dari mulutnya. Damar Soka tersungkur. Tangan kirinya masih merangkul pinggang Kamperenik. Sebelum tubuh Damar Soka mencium tanah, pada saat itulah pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro Sableng datang menyapu. Damar Soka terbanting ke tanah. Kamperenik lepas dari rangkulannya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Damar Soka amblas ke tanah sedalam beberapa senti. Tubuhnya dan juga tubuh Kamperenik hangus hitam. Nyawanya lepas meninggalkan badan. Wiro mengatur jalan darah serta pernafasannya dengan cepat. Lalu dia memandang berkeliling. Dilihatnya Munding Wirya menggeletak di antara puing-puing pondok, di sampingnya bersimpuh gadis cilik itu. Wiro cepat mendatangi si orang tua. Dalam keadaan megap-megap begitu, Munding Wirya masih bisa sunggingkan senyum dan memuji. Kau hebat, Wiro, hebat sekali. Tak percuma kau jadi murid Sinto Gendang. Hatiku puas. Sebelum menutup mata, aku masih sempat menyaksikan kematian 2 manusia cabul itu. Wiro Sableng meraba dada Munding Wirya. Dada itu terasa panas. Sewaktu disibakkannya pakaian si orang tua, kelihatanlah kulit dadanya kuning pekat, sedang tulang dada melesak ke dalam. Beberapa iga jelas kelihatan patah. Pendekar kita segera alirkan tenaga dalam ke dada Munding Wirya. Tak usah, Wiro, jangan, kata Munding Wirya perlahan dengan senyum masih di bibir. Aku sudah mendapat firasat bahwa umurku cukup sampai di sini. Telanlah obat ini, kata Wiro tanpa pedulikan ucapan Munding Wirya. Orang tua itu menggeleng, sepasang matanya semakin menyipit dan kabur. Kehendak Tuhan segera akan berlaku atas diriku. Satu permintaanku padamu, bawalah Mawar pada Citra Raksa. Maksudku untuk mengambilnya jadi murid tidak kesampaian. Biar Citra Raksa yang melanjutkan. Aku, Wiro, kurasa. Ucapan Munding Wirya cuma sampai di situ. Nafasnya meninggalkan jasad. Orang tua ini menghembuskan nafas penghabisan dengan senyum masih membayang di bibirnya. Gadis kecil di sampingnya menangis terisak-isak. Pendekar 212 Wiro Sableng menghela nafas panjang. Sampai saat itu telah puluhan kali dia melihat manusia-manusia meregang nyawa. Ada yang secara baik-baik, banyak dalam cara mengerikan. Diam-diam dia berpikir, entah kapan pula malaikat maut akan mendatanginya, menagih nyawanya dan mati. Dulu hidup ini sunyi dan sepi, kini indah berseri. Dulu hidup ini penuh duka derita, kini semarak bercahaya. Betapa tak akan indah, betapa tak akan berseri. Apa yang dicita muncul di mata, telah datang seorang calon istri. Dulu hidup ini, Ranata mendadak menghentikan nyanyiannya. Dia berdiri dengan cepat. Sepasang telinganya telah menangkap suara orang berlari di kejauhan. Semak-semak di depannya tersibak, sesosok tubuh berpakaian putih mendukung tubuh seorang anak kecil muncul. Amboy, kau datang lagi, rambut gondrong. Siapa anak dalam dukunganmu itu? Ranata berseru. Ayahmu ada di dalam, tanya orang yang datang, yaitu Wiro bersama Mawar. Ngaco, ditanya malah bertanya, damprat Ranata. Mau bikin apa tanya-tanya ayahku segala? Wiro menahan kegusarannya. Sebelum dia membuka mulut memberi jawaban, dari dalam gubuk mendadak terdengar seruan perempuan. Mawar, adikku. Seorang gadis yang bukan lain adalah Rati menghambur keluar, merebut Mawar dari dukungan Wiro, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Wiro terharu, sedang Ranata berdiri bingung. Amboy, mengapa calon istriku menangis? Siapa gadis cilik yang ditangisi? Adikmu. Wajahnya memang hampir sama. Adik calon istriku, ipar, ya, iparku kalau begitu. Amboy, ipar, semua yang ada di luar, masuklah ke dalam,
tiba-tiba terdengar suara Citra Raksa dari dalam gubuk. "Amboy, semua masuk," kata Ranata pula. Lalu dia yang pertama sekali melompat masuk, menyusul Ratih yang mendukung Mawar dan belakangan Wiro. Pendekar ini menjura di hadapan Citra Raksa. "Duduklah dan ceritakan apa yang telah terjadi," kata Citra Raksa pula. Semua orang duduk dan memandang pada Wiro Sableng, sementara pemuda ini mulai menuturkan malapetaka apa yang telah menimpa Munding Wirya di Bukit Gong. "Begitulah, orang tua," kata Wiro menutup keterangannya. Sebelum menutup mata, Munding Wirya meninggalkan pesan agar membawa adik Ratih ke sini, meminta agar kau mengambilnya menjadi murid karena dialah kelak yang bakal menuntut balas terhadap kematian orang tuanya. Setelah berdiam diri sejenak, Citra Raksa baru membuka mulut berikan jawaban. Apa yang dipesankan Munding Wirya adalah satu kewajiban luhur. Jika saja pesan itu tidak lekas sampainya ke sini, mungkin aku sudah lebih dahulu menyuruh Ranata untuk mengobrak-abrik bangsat-bangsat di hutan bludak itu. Sunyi beberapa ketika, tiba-tiba Ranata mendongak ke atas. Citra Raksa bertanya dengan suara keras. "Siapa di luar?" Dan pendekar 212 dalam kejap itu telah melompat ke pintu. Sekelebat dilihatnya sesosok bayangan hitam tinggi langsing di atas atap gubuk. Wiro cepat mengejar, namun orang itu lenyap dari pemandangan. Betapapun dia menyelidik dengan teliti di sekitar tempat itu, tetap tak berhasil mencari jejak kemana lenyapnya si bayangan hitam tadi. Dengan menduga-duga siapa adanya manusia tersebut, Wiro masuk kembali ke dalam gubuk. Saat itu dilihatnya Citra Raksa tengah memegang sehelai kertas putih, bersama Ranata dia membaca serentetan tulisan yang ada di atas kertas itu. Ketika Wiro menghambur keluar gubuk tadi, dari atas atap rumbia melesat segulung kertas yang saat itu tengah dipegang oleh Citra Raksa.